Halo gengs, gue Ca. Di video ini kita bakal lihat gimana cara beresin laci supaya workflow kita lebih enak lagi. Nama laci yang gue pakai ini Alex Drawer, dan gue ingat pas pertama kali gue beli, gue bikin rapi banget. Sampai gue yakin kalau mama gue lihat, dia pasti pikir itu punya kakak gue. Dan setelah 1 tahun kemudian, jadilah seperti ini. Setiap kali gue lihat, jujur aja gue kesel banget dan pengen beresin, tapi rasa malas gue itu lebih kuat daripada rasa kesel gue pengen beresin. Jadinya gue nggak pernah beresin, tapi hari ini entah kenapa gue pikir, you know what? Fuck this shit. Yuk kita beresin. Cara paling gampang kalau kita mau beresin sesuatu itu adalah kita harus berantakin dulu. Di sini gue bongkar lagi untuk lihat barang-barang apa aja yang ada di dalam dan juga binatang apa yang ada di dalam, karena ternyata ada kecoa. Ini makanya kita harus beresin laci kita. Setelah kosong, gue vakum dan juga semprot pakai sanitizer. Gue perhatiin barangnya satu-satu dan tanya ke diri sendiri apakah gue ada pakai barang itu dalam 30 hari kemarin, dan kalau nggak ada, buang. Dan ternyata banyak banget barang-barang yang gue nggak pakai, bahkan gue nggak tahu gue punya. Dan setelah gue singkirkan barang-barang tersebut, rasanya beban itu lepas. Kita juga harus kategoriin lacinya. Kayak di laci gua ini, yang paling atas itu untuk easy access. Laci 2, mouse dan controller. Laci 3, camera gear. Laci 4, keyboard stuff. Dan laci 5, itu core tube. Core tube itu adalah kata-kata yang gue bikin sendiri, dan artinya itulah random. Oke, itu bukan gue yang bikin. Kalau kalian lihat di keyboard kalian, di alfabet yang paling atas, itu tulisannya adalah core tube. Itu bermulai dari folder di komputer yang gue selalu taruh-taruh barang random gitu, dan entah kenapa gue namainnya itu core tube. Dan itu lebih gampang aja dibaca daripada A, S, D, F, G, H, J, K, L, atau Z, X, C, V, B, N, M. Supaya di dalam lacinya rapi, di sini gue ada beli kotak-kotak kecil yang sayangnya ternyata nggak masuk di laci IKEA ini. Gue awal pikir bakal masuk-masuk aja dari foto yang mereka pasang, dan ya itu pelajaran untuk gue aja untuk selalu ukur dulu sebelum main beli-beli. Dan gue udah beli banyak banget. Tapi karena ini bisa dilepas-lepas, jadinya kita bisa tetap masukin, tapi ya jadinya nggak penuh aja. Yang sebenarnya sih nggak apa-apa, karena di pinggirnya kita masih bisa taruh-taruh sesuatu juga kok. Barangnya lumayan bagus sih, kita bisa bongkar pasang sesuai yang kita mau. Ada yang besar, yang kecil, dan yang kotak-kotak, jadi kita bisa sesuaiin dengan barang yang kita mau masukin ke dalamnya. Kalau dipasang seperti ini, dia panjangnya itu persis di 30 cm, jadi kalian bisa ukur dulu laci kalian muat atau enggak. Dan yes, IKEA Alex Drawer ini memang nggak muat, karena mereka itu lebarnya di 29,5 cm. Tapi ada yang gue paksain dan ternyata bisa masuk, terus gue ada cobain lagi di laci lain tapi nggak masuk. Jadi ya mungkin hoki-hokian juga sih. Kotak-kotak kecil ini bakal ngebantu banget untuk barang-barangnya nggak campur aduk sama yang lain, dan secara keseluruhan jadi kelihatan lebih rapi aja. Bawahnya agak licin-licin, jadi boleh beli rubber fit kayak gini dan tinggal ditempel di bawahnya aja. Dan pastinya semua barang-barang yang gue sebut gue bakal taruh linknya di bawah. Dan ya, kalau kalian udah bongkar lacinya, udah beresin semua, buang-buang barang yang nggak kepake sama sekali, udah beli divider dan juga kategoriin setiap laci, kalian udah bisa mulai beresin sesuai dengan yang kalian mau. Pastinya nggak sempurna kok, kadang mungkin kita punya barang yang kebanyakan jadinya mesti taruh di tempat laci yang lain. Kayak contoh ini tripod yang mestinya masuk di camera gear, tapi gue jadinya taruh di tempat yang mouse. Kalau kalian kayak gue, hobi keyboard, hobi yang lumayan susah dimengerti orang lain, mungkin aja kalian punya banyak switch. Di sini gue ada beli kontainer kecil-kecil murah banget, cuma 8.500 satuannya, dan ini bisa muat sampai 90 switch. Awalnya gue pengen pakai jar yang lebih fancy gitu, yang mungkin tutupannya kayu, yang biasa kita lihat di dapur-dapur, tapi itu terlalu mahal untuk cuma taruh switch aja, dan juga gue nggak bisa ketemu yang size-nya pas gitu, selalu kekecilan atau kebesaran. Jadi pakai yang murah meriah ini udah cukup, tapi ada satu kejelekan, yaitu mereka bau. Setelah gue taruh switch-nya, sekarang gue pengen tempel namanya pakai alat bikin label kayak gini, supaya kalau gue pengen cari switch-nya, nggak usah bongkar-bongkar lagi, tinggal lihat namanya aja. Jadi kayak gitulah beres-beres lacinya, dan sebelum kita beresin, mereka terlihat seperti ini. Sekarang seperti ini.
Punya laci yang rapi dan gampang diingat ini bikin workflow kita bakal lebih gampang aja. Dulu gue inget kalau gue mau cari sesuatu, gue harus bongkar dulu semua lacinya. Dan keseringan itu bikin gue stres aja. Dan kadang-kadang gue udah bongkar tetap nggak ketemu karena barangnya ternyata ada di atas meja. Sekarang kalau misalkan gue mau cari switch puller gitu, gue tahu di laci yang mana, gue tahu di kotak yang mana, tinggal buka, ambil, nggak usah mikir. Dan kalau misalkan gue buka lacinya dan lihat barang yang nggak ada di situ, berarti itu memang nggak ada di atas laci, jadi gue nggak usah bongkar-bongkar lagi. Jadi kayak gitulah beresin lacinya, dan gue berharap gue bisa bikin ini rapi sampai selamanya. Tapi karena gue tahu diri gue sendiri, paling gue bikin ini berantakan lagi dalam waktu 6 bulan gitu. Jadi ya, ditunggu aja video beresin laci 2.0. Jadi itu aja dari gua, tapi sebelum kita selesai gue cuma pengen bilang aja kalau kalian tahu gua dari channel sebelah yang bahas teknologi, selamat datang di channel kedua gua. Di sini kita bakal lebih ngomongin hal sehari-hari gitu, kayak laci. Di bio channel OCXT gua itu gua tulis kalau gua suka ngomongin teknologi dan juga lifestyle, tapi gua nggak pernah ngomongin lifestyle di sana. Makanya ada channel kedua ini. Tapi ya itu aja, kalau kalian suka dengan channel sehari-hari kayak gini, boleh subscribe dan juga like dan share apapun itu. Dan ya, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!